Baik, kita lanjutkan nomor 9, pasang sudut yang sehadap yang mana? Tadi sudah saya jelaskan sekilas ya nomor sebelumnya. Yang benar adalah P3 yang ini dengan yang ini ya, G3. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 10 ini adalah soal tentang hubungan sudut yang saling berpelurus. Jadi sudut ADC 3x, sudut BDC adalah 2x kurangi 10 derajat. Pertanyaannya adalah besar BDC. Langkah pertama adalah kita menentukan nilai x-nya dari mana. Prinsip yang pertama, jika dijumlah itu kan 180 derajat ya. Berarti 3x ditambah dengan 2x kurangi 10 derajat adalah 180 derajat ekivalen. Ini 3, ini 2, berarti 3 tambah 2, 5x kurangi 10 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 5x ini pindah ruas jadi 180 tambah 10, 190 derajat. 5 kali berapa? Hasilnya 190. Berarti 5 kali coba berapa? Berarti kita nyari X adalah 190 derajat dibagi 5. Berapa? 38 derajat. Nah, ini adalah nilai X-nya. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua. Berarti sudut BDC sesuai dengan soal. BDC adalah 2x kurangi 10 derajat. 38 itu X-nya. Berarti 2 kali 38 berapa? 76 kurangi 10 derajat. Berarti 66 derajat. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini ya yang B ya. Nomor 11. Perhatikan di sini. Pertanyaan adalah besar sudut ABC. Kita nyari dulu nilai X-nya. Dari mana? Jika 5x ini dijumlah dengan 60 kan harusnya 180. Kenapa? Karena berpelurus. Jadi 5x ditambah 60 derajat harusnya adalah 180 derajat. Ya toh? Nah, jadi 5x ekivalen ya. 5x sama dengan 180 kurangi 60 berapa? 120. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 120 bagi 5, yaitu berapa? 24 derajat ya. Jadi X-nya 24 derajat. Jika di sini 4x, maka X yang 24 kali 4 berapa? 96 derajat. Nah, ada teori bahwa jika sudut ini ditambah sudut ini, sudut dalam yang lain merupakan hasil jika dijumlahkan hasilnya adalah sudut luar ya. Sehingga 60 derajat jika dijumlah dengan sudut ABC hasilnya adalah 96 derajat. Jadi tinggal sudut ABC itu apa? Adalah ini kurang ini, 96 kurangi 60 derajat. Nah, ini ya. Sudut ABC adalah 96 kurangi 60 derajat, yaitu 36 derajat yang C. Ya, nomor 12 ini maaf malah saya kecoret ya kemarin. Lanjut masih tentang sudut berpelurus ya. Jika PQR dijumlah dengan sudut SQR jelas 180 derajat. Pertanyaan adalah besar sudut PQR. Langkah pertama kita jelas menentukan nilai X. Jadi yang pertama, jika sudut PQR dijumlah dengan sudut SQR jelas hasilnya 180 derajat ekivalen. PQR itu 7x plus 8 derajat. SQR 5x plus 4 derajat sama dengan 180 derajat. 7 tambah 5 12x 8 tambah 4 12 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa ya. Lanjutkan. Ini apa? Ya, 12x tambah 12 derajat sama dengan 180 derajat. Ekivalen 12x sama dengan ini kurang ini. Berarti 180 derajat kurangi 12 derajat berapa? 12x sama dengan 168 derajat. Berarti 12 kali berapa? Hasilnya 168 derajat. Wah, buram ya? Iya, oke. Nggak buram lagi. Berarti X-nya, kita cari X-nya adalah 180 derajat bagi 12 derajat. Yaitu, bagi 12 ya. Berarti 14 derajat. Oke ya. Nah, langkah berikutnya, langkah kedua adalah sudut apa sih yang ditanyakan? Oh, PQR. Berarti sudut PQR
bagi R adalah apa? 7X plus 8 derajat. 7 kali ini X-nya 14, berarti 7 kali 14, 98 derajat. Tambah 8 derajat berapa? 106 derajat. Ya, jawabannya yang D. Nomor 13, sorry. Ini 1 ya. Perhatikan, gambar yang nomor 1 atau I1 ini sudut lancip. Yang I2 sudut siku. I3 sudut tumpul. Yang I4 adalah sudut apa? Iya, sudut pelurus ya, sudut lurus, sudut lurus, bukan sudut pelurus tapi sudut lurus. Maka nama sudut yang sesuai dengan gambar tadi adalah yang C. Lancip, siku-siku, tumpul, lurus. Baik, soal nomor 14, dua sudut saling berpelurus. Dua sudut saling berpelurus. Jika besar sudut pertama sama dengan 8 kali besar sudut kedua, maka besar sudut pertama dan kedua berturut-turut adalah yang B. Yang benar silahkan dicek ya, jika benar. Kalau yang salah atau belum paham, dengarkan atau perhatikan penjelasan Pak Guru. Nomor 14, betul ya, nomor 14 ya. Oke. Jadi misal gini, ada dua sudut yang saling berpelurus. Yang pertama adalah X dan yang kedua sudut pertama apa? Sudut pertama besarnya 8 kali sudut yang kedua. Nah, sudut yang kedua X. Kalau sudut yang kedua X, maka yang pertama 8X. Jika 8X tambah X itu apa? 8X tambah X yaitu 180 derajat karena berpelurus. 8 tambah 1, ini kan 1 ya, berarti 9X sama dengan 100. Baik, saya ulangi. 9X sama dengan 180 derajat. 9 kali berapa sama dengan 180 derajat? Berarti 9 kali 20. Dari mana? 180 bagi 9 yaitu 20 derajat. Ya, berarti sudut pertama itu 8 kali 20 derajat, 160 derajat. Sudut yang kedua ya X. X-nya apa? 20 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, yang B. Nomor 15. Pertanyaannya sudut X jelas. Mudah ini. Jumlah dari sudut segitiga, ketiganya jika dijumlah hasilnya harusnya berapa? 180. Sudah ada 85, sudah ada 35. 85 dengan 35 berapa? Ini jika digabung menjadi 120 derajat. Kurang berapa? Kurang 60. Jadi yang ini 60 derajat. Oke ya? Nomor 16, jika jarak dua garis pada suatu bangun datar selalu sama, nih ya, selalu sama, ini jarak dua garis pada suatu bangun datar selalu sama, maka kedudukan yang tepat adalah sejajar. Nomor 17, besar sudut yang dijalani jarum panjang sebuah jam yang bergerak dari jam 14.09 atau pukul 14.09 sampai dengan pukul 14.16. Setiap 1 jam ya, 1 jam adalah 60 menit. Kemudian 1 jam berapa putaran atau berapa derajat? 360 derajat. Jadi kalau 1 menit berapa derajat? Ya tinggal ini bagi ini. 360 bagi 60 yaitu 6 derajat. 1 menit 6 derajat. Nah, sekarang perhatikan pukul 14.09 sampai pukul 14.16 berapa menit? 7 menit. Ini kan kurang ini 7 menit ya. Padahal 1 menit 6 derajat. Berarti kalau 7 menit ya 7 kali 6 yaitu 42 derajat. Paham ya? Baik, perhatikan nomor 18. Saya akan buat garis tambahan di sini dan di sini ya. Ini sejajar dengan yang ini. Baik. Jika sejajar, ini sejajar dengan ini, dipotong oleh suatu garis, maka besar 50 derajat, di sini juga 50 derajat. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, jika ini 115 derajat, maka di sini 65 derajat. Kenapa? Karena berpelurus. Nah, ada teori berikutnya ya untuk menentukan Y. Teori menentukan Y adalah Y itu sudut luar segitiga merupakan jumlah dari sudut dalam segitiga yang lain yang bukan di sini, sehingga Y adalah 50 tambah 65, 50 derajat tambah 65 derajat berapa? 115 derajat. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 19.
sudut 6x dan 30 saling berpenyiku besar x. Berarti kalau dijumlah hasilnya 90 derajat ya. Dijumlah 6x tambah 30 derajat hasilnya 90 derajat. Maka 6x sama dengan 90 kurangi 30, 60 derajat. 6 kali berapa hasilnya 60? Ya tinggal 60 bagi 6, 10 derajat yang C. Nomor 20 diketahuinya ini ya, panjang PQ sejajar dengan BC. PQ sejajar BC, PQ 5 cm, AQ 7,5 cm, QC 4,5 cm. Maka panjang BC, panjang ini ya, panjang BC yang di sini itu berapa cm? Perhatikan sketsa yang sudah saya buat ya. Pertanyaannya adalah ini, yang di sini ya. Maka gini, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka jika mau mencari BC, ini kan BC itu kan sisi yang segitiga besar. Berarti misal BC per apa? Per misal kalau yang besar ya BC per AC ya. Kemudian sama dengan PQ per AQ ya. BC itu adalah BC itu per apa tadi, AC sama dengan PQ per AQ. Ekuivalen BC kita tanyakan, belum kita ketahui. AC itu A, dari A sampai C, berarti AQ tambah QC 7,5 ditambah 4,5 12 sama dengan PQ 5, AQ 7,5 ya. Berarti BC sama dengan 5 kali 12 per 7,5, kan 60 dibagi 7,5 hasilnya 8. Jadi jawabannya 8. Panjang BC adalah 8 cm. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa ya, tidak sekedar paham tapi kalian bisa mengerjakan soal yang lain jika beberapa yang diketahui itu diganti atau apa. Mudah-mudahan yang benar semakin pintar, yang belum bisa semakin bisa ya. Terima kasih.